Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Karena Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Nah, hari ini ketemu lagi bersama Kakak Neni dan Kakak Rice dalam acara Rabu Gembira. Kakak Neni percaya nih adik-adik udah siap-siap di depan televisi, laptop, handphone, sudah mandi, bersih, harum, cantik, ganteng. Pasti ya. Orang tua juga sudah mendampingi adik-adik untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang adik-adik bersama dengan orang tua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setiamu Tuhan sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Sekali lagi tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, baru-baru rahmat hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh oh, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, pujian kedua ini tentang Raja Daud yang berani mengalahkan raksasa Goliat. Ayo kita belajar sama-sama ya lagunya ya. Rasa di pujian Tuhan, pagi Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa genggam dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Laskar iblis dihancurkan, pagi Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, tiap hari ku bernyanyi, bawa genggam dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Nah, kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Kakak Novi. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan
Tuhan berikan bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan di sore hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang cinta Tuhan dan berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik terkasih, apa kabarmu hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, di Rabu Gembira ini kita boleh bertemu kembali, walaupun tidak bisa lagi ketemu langsung dengan kakak-kakak pembina sekolah minggu ya. Ya, tetapi Tuhan menggunakan jaringan internet ya, sehingga kita boleh bertemu melalui YouTube ya. Dan hari ini kakak akan membagikan sebuah kisah tentang seorang anak yang pemberani. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Ya. Kenapa Daud ini adalah seorang anak yang pemberani? Dia memiliki keberanian, dia tidak takut dengan apapun. Oke, sebelum kakak lanjutkan cerita ini, adik-adik ambil posisi yang baik, duduk yang manis, ya. Mama papa bisa bantu dampingi dan bersama-sama kita mendengarkan kisah tentang Daud. Nah, Daud ini adik-adik adalah anak dari seorang bapak yang bernama Isai. Isai mempunyai 7 anak laki-laki. Ketujuh anak laki-lakinya ini yang terbungsu adalah Daud. Jadi yang paling bungsu ini Daud. Nah, pada suatu waktu ya, Nabi Samuel diutus oleh Tuhan untuk berkunjung ke rumahnya Bapak Isai. Nah, Nabi ini hendak mengurapi raja untuk bangsa Israel, raja baru ya. Nah, raja sebelumnya bernama Saul, tetapi karena Saul sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke rumah Bapak Isai. Nah, sesampai di rumah Bapak Isai, kemudian Nabi Samuel mengatakan kepada Bapak Isai, Bapak Isai, panggil semua anak laki-lakimu. Saya ingin mengurapinya menjadi seorang raja. Saya mau lihat salah satu di antara mereka. Pada waktu itu ada 6 anak laki-lakinya yang dipanggil oleh Bapak Isai. Nah, Isai memperkenalkan satu demi satu anaknya ini. Kemudian Samuel melihat, sepertinya ini, bukan. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, bukan itu. Kemudian Nabi Samuel bertanya lagi ke Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Bukan dia. Nah, tiba sampai pada orang yang keenam, kakak yang keenam, anak yang keenam ya. Tetapi waktu melihat anak yang terakhir itu, anak yang keenam, kemudian Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, Bapak Isai, apa ini anakmu? Ini semuakah anak laki-lakimu? Tetapi Bapak Isai mengatakan, tidak Nabi, ada satu lagi anak saya. Anak saya yang satu ini sementara menggembalakan domba-dombanya. Kemudian Nabi Samuel berkata kepada Bapak Isai, coba kau panggil anakmu itu. Kemudian mereka memerintahkan seorang pesuruhnya dan memanggil Daud. Waktu Daud dilihat oleh Bapak Nabi Samuel, kemudian Tuhan berkata, ini dia yang aku pilih. Luar biasa, si bungsu yang dipilih oleh Tuhan, ya, namanya Daud. Pada saat itu kemudian Nabi Samuel pun mengurapi Daud menjadi raja baru untuk bangsa Israel. Oke, luar biasa ya. Nah, adik-adik, jadi walaupun Daud ini setiap harinya harus pergi menggembalakan domba-dombanya ya, tetapi dialah yang dipilih menjadi bangsa Israel. Adik-adik tahu kenapa Daud disenangi oleh Tuhan? Nah, kisah Daud ini adik-adik perlu tahu juga bahwa waktu dia pergi menggembalakan domba-dombanya, Daud senantiasa melakukan perintah orang tuanya itu dengan baik. Dia tidak
bersungut-sungut, dia tidak melawan orang tuanya. Dia lakukan dengan baik, dia menjaga domba-dombanya ya. Kalau ada singa, ada beruang yang mau menerkam hewan piaraannya, dia pasti akan mengusirnya, bahkan dia membunuhnya. Jadi luar biasa, Daud ini tidak takut dengan apapun juga, sebab Tuhan menyertai dia. Jadi kalau dia lagi menggembalakan domba-dombanya adik-adik ya, Daud itu kalau sudah istirahat, dia biarkan domba-dombanya makan, dia duduk di bawah pohon, mengambil kecapinya, kemudian memuji-muji nama Tuhan. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan adik-adik. Nah, pertanyaan kakak, apakah adik-adik juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Selalu memuji Tuhan? Pasti, sebab anak-anak GBI Sula Gracia, anak sekolah minggu GBI Sula Gracia adalah anak-anak yang suka memuliakan nama Tuhan ya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Jadi setelah Daud ini diurapi oleh Nabi Samuel, kemudian tidak berapa lama itu adik-adik ada berita peperangan ya, peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Jadi semua laki-laki Israel termasuk kakak-kakaknya Daud tadi ini harus pergi berperang melawan bangsa Filistin ya. Nah, waktu mereka ada di tempat peperangan, ternyata peperangannya belum dimulai. Kenapa? Mereka ketakutan adik-adik. Karena pada saat itu di tengah bangsa Filistin muncul seorang pahlawan Filistin yang gagah perkasa. Tubuhnya tinggi besar ya, kira-kira 2 meter lebih. Ya, besar sekali badannya adik-adik. Sampai bangsa Israel ketakutan, siapa yang mau pergi berlawanan dengan dia ya? Pasti kita mati. Jadi setiap hari pahlawan Filistin yang bernama Goliat ini berdiri ya di hadapan bangsa Israel, tentara Israel, dan berkata, "Maju, siapa yang berani melawan saya?" Ya, jadi waktu tawaran itu diberikan oleh Goliat kepada tentara Israel, mereka tidak ada yang berani untuk menghadapi Goliat karena badannya yang besar tadi, belum lagi perlengkapan perangnya ya. Itu semua membuat takut ya bangsa Israel. Nah adik-adik, jadi setiap hari Goliat ini selalu menghina bangsa Israel ya. Ya, jadi setiap hari dia menghina bangsa Israel. Nah, pada saat itu bangsa Israel masih dipimpin oleh Raja Saul, dan Saul juga pada waktu itu dia pusing, aduh bagaimana caranya menghadapi bangsa Filistin ini ya. Kita harus mencari strategi, tetapi tidak ada yang berani berhadapan dengan Goliat tadi ya. Mereka semua takut ya. Adik-adik, satu waktu Daud ini diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi Daud diperintahkan oleh orang tuanya pergi ke medan perang. Untuk apa? Untuk membawa makanan buat kakak-kakaknya. Jadi Daud harus bawa makanan dan minuman buat kakak-kakaknya yang ada di medan perang itu ya. Nah, setibanya di medan perang, Daud mendengar, kenapa dengan bangsaku ya? Siapa yang berani menghina bangsaku, umat pilihan Tuhan ini? Oh, ternyata dia yang berani menghina bangsa umat pilihan Tuhan, bangsaku, bangsa Israel. Daud menjadi marah ya. Kenapa? Karena dia menghina bangsa pilihan Tuhan, bangsanya Daud, bangsa Israel. Nah, kemudian Daud waktu sudah memberikan makanan kepada kakak-kakaknya, dia katakan kepada kakaknya, mari sini saya yang lawan dia. Tapi apa kakaknya? Jangan, sebentar kau mati nih. Tidak boleh, kau terlalu kecil. Daud berkata, tidak, saya harus lawan dia ya. Antar saya kepada Raja Saul, saya mau bertemu dengan raja. Nah, kemudian kakaknya ini membawa Daud kepada Raja Saul. Nah, setibanya di kemah Raja Saul ya. Ya, jadi setibanya di kemah Raja Saul, adik-adik bisa lihat gambar ini ya. Kemudian Daud mengutarakan maksudnya kepada Raja Saul. Daud berkata, "Raja, izinkan saya untuk pergi berperang melawan Goliat itu. Saya mau melawan dia karena dia sudah berani melawan umat pilihan Tuhan. Dia menghina Tuhanku." Kemudian Saul berkata, "Aduh nak, kau masih kecil sekali, kau sangat muda. Tidak. Itu bukan tandinganmu. Dia tuh tinggi besar ya. Sedang kamu ini, aduh jangan. Kemudian Daud berkata,
izinkan saya Baginda untuk melawan Goliat itu, ya. Ya, karena yang menyertai saya nanti adalah Tuhan. Ya, Tuhanlah yang akan melawan Goliat. Kemudian Saul pun berkata, baiklah kalau begitu saya izinkan engkau pergi untuk melawan Goliat. Tetapi Daud, sebelum kau pergi melawan Goliat, kau harus pakai pakaian perang dulu. Kau harus membawa perlengkapan perang. Kemudian seorang ajudan raja datang mengenakan pakaian perang kepada Daud. Tapi Daud bilang, aduh berat sekali, aduh besar sekali. Ya, jadi selain baju perang itu besar, baju perang itu berat, ya, Daud tidak mau menggunakan itu. Lalu Daud katakan, Raja, saya tidak mau menggunakan peralatan perang ini. Semua tidak cocok buat saya, ya. Bisa-bisa saya nanti dikalahkan oleh Goliat. Biarlah saya hanya membawa umban, ya. Umban itu adik-adik sebuah alat seperti ketapel, ya. Ya, jadi umban itu yang menjadi peralatan perang untuk Daud. Ya. Kemudian Daud pergi ke medan perang, tapi sebelum sampai ke medan perang dia pergi dulu ke sungai. Untuk apa adik-adik? Dia mencari 5 buah batu licin. Nah, batu ini nanti yang akan dijadikan apa istilahnya? Peluru, ya, peluru untuk dapat mengalahkan Goliat tadi. Jadi dia mencari batu-batu licin dan menyimpan di kantongnya. Lalu majulah Majulah Daud ini. Dia melihat Goliat, besar sekali orang ini, ya. Tetapi tidak ada rasa takut di hati Daud. Ya, adik-adik coba, adik-adik. Kemudian Daud berhadapan muka dengan Goliat tadi. Lalu Goliat melihat, anak kecil, kau berani melawan saya? Dia ketawa, kamu berani melawan saya, nanti saya akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar. Kemudian dia tertawa, ya. Tetapi apa kata Daud? Dia berkata, ya, engkau Goliat datang kepada saya untuk berperang melawan saya dengan tombak, ya, dengan tombakmu, dengan senjatamu, tetapi saya akan melawan engkau dalam nama Tuhan. Dengan Tuhanku aku akan melawan engkau, dan Tuhan akan menyerahkan engkau kepada kami bangsa Israel. Kemudian Goliat berkata, kau menghina saya. Baiklah, kita mulai peperangan ini. Mulailah terjadi peperangan adik-adik. Goliat mulai datang, ya, dia jalan karena dia sudah marah melihat Daud yang seperti menghina dia, ya. Oke, kemudian Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Ya adik-adik, dia mulai mengambil umbannya tadi. Dia ambil umbannya, kemudian dia mengambil tadi peluru-pelurunya itu berupa batu-batu. Dia ambil satu batu yang terbaik, dia lihat licin nih. Kemudian dia mulai pasang di umbannya dan mengayunnya, ya. Dia ayun satu kali dan dia melemparkannya adik-adik. Zup. Luar biasa. Batu itu kemudian masuk tertancap dengan dalamnya di dahi Goliat. Akhirnya adik-adik, waktu batu itu sampai di dahu Goliat, Goliat rebah, jatuh ke belakang. Goliat jatuh dan mati pada saat itu. Dan Daud bersorak-sorai dengan seluruh bangsa Israel, ya. Karena Tuhan sudah membela mereka. Tuhan melawan Goliat, Tuhan mengalahkan Goliat dan memberikan kemenangan kepada Daud dan bangsa Israel. Luar biasa, ya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan adik-adik. Haleluya. Adik-adik, apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Dari kisah Daud? Ternyata kita tidak boleh takut, ya. Kita tidak boleh takut dalam keadaan apapun, ya. Tetapi kita senantiasa harus percaya kepada Tuhan. Misalnya nih, kalau kamu pergi ke suatu tempat, kemudian kamu mungkin ketakutan, ya, ketakutan di dalam kamar sendiri, ya, tidak ada mama, tidak ada papa di situ. Nah, ingat ada Tuhan yang menyertai kita seperti Tuhan menyertai Daud melawan Goliat. Nah, caranya bagaimana supaya Tuhan bisa selalu menyertai kita? Tuhan selalu menolong kita. Ayo, rajin berdoa. Ya, jangan kalau ada papa dengan mama saya kita berdoa, tidak.
adik-adik bisa melakukannya sendiri, ya. Datang kepada Tuhan, datang berdoa, ya, memuji-muji nama Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, dan percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai adik-adik. Karena kenapa? Karena adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan selalu membela Daud melawan musuh-musuhnya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, ya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau sampaikan bahwa kalau adik-adik mau lebih jelas cerita ini, bisa kembali membaca, ya, kisah tentang Daud dan Goliat ini di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Tapi membacanya dengan papa dengan mama, ya. Iya. Supaya papa dengan mama juga bisa belajar bagaimana kehidupan dari Daud ini. Bagaimana Daud ini bisa berani melawan Goliat. Nah, sekarang tiba saatnya kakak memberikan pertanyaan. 2 saja pertanyaannya kakak, ya. Pertanyaannya adalah yang pertama. Oke, dengar baik pertanyaan kakak. Tadi sudah dengar cerita toh? Nah, sekarang kakak akan berikan pertanyaan pertama. Berapa jumlah batu, ya? Berapa jumlah batu yang dibawa Daud ke medan perang? Nah, tadi kan kakak sudah sampaikan toh, waktu Daud sudah ketemu dengan Raja Saul, kemudian dia mulai berjalan ke medan perang, dia singgah dulu ke sungai kan? Kemudian dia pungut batu-batu licin. Nah, ada berapa jumlah batu yang diambil oleh Daud? Kemudian dia masukkan ke kantongnya. Itu pertanyaan pertama kakak, ya. Oke? Baik. Pertanyaan kedua adalah, siapakah yang menolong Daud? Siapakah yang menolong Daud melawan Goliat? Siapakah yang menolong Daud melawan Goliat? Nah, itu 2 pertanyaan kakak. Oke? Nah, kalau tadi adik-adik sudah simak dengan baik cerita kakak, pasti bisa menjawabnya dengan benar. Oke? Baik, puji Tuhan. Sampai di sini kisah tentang Daud si pemberani, ya. Kakak percaya bahwa kisah ini akan memberikan semangat buat adik-adik menjadi pemberani-pemberani, laskar-laskar Kristus yang mengajak papa dengan mama untuk berdoa, ya, tidak takut berdoa, memimpin ibadah, bahkan bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan pertolongannya, sehingga adik-adik nanti bisa juga pimpin doa bersama papa dengan mama, ya. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu di Rabu Gembira yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Novi. Terus Kakak Novi tadi sudah memberikan 2 pertanyaan untuk adik-adik jawab dan dikirim di grup GBI Sola Gracia. Bagi adik-adik yang mengumpulkan poin-poin akan mendapatkan hadiah di bulan Agustus. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan poin di bulan Juni, hari Kamis bisa datang ke gereja untuk mengambil hadiahnya. Nah, jangan lupa terus menjadi anak-anak sekolah minggu generasi yang cinta Tuhan dan berprestasi.